Kasus laporan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di kepolisian ternyata masih berjalan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perkembangan terbaru terkait laporan tersebut. Menurut Kapolri, tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti pembanding, termasuk melibatkan para ahli dan laboratorium forensik untuk mendalami perkara tersebut secara menyeluruh. Bahkan Polri terus mendalami sejumlah laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Hal itu disampaikan Kapolri setelah ziarah di makam Presiden pertama RI Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu kemarin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima pelimpahan berkas dari beberapa Polres terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Dengan pelimpahan itu, terdapat 6 laporan yang ditangani oleh penyelidik Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. 2 kasus dilaporkan di Polda Metro Jaya, sedangkan 4 lainnya merupakan pelimpahan dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisya mengungkapkan, tujuan pelimpahan berkas dari Polres tersebut untuk memudahkan proses penyelidikan karena rangkaian peristiwa yang sedang didalami sama. Untuk saat ini, Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 48 saksi yang mengetahui, mendengar, dan melihat adanya peristiwa ini. Lantas, sampai kapan polemik dugaan ijazah Jokowi ini akan usai? Akankah ada fakta baru terungkap setelah Kapolri memberi sinyal proses laporan kasus ijazah Jokowi masih berjalan? Ya pemirsa, polemik dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih terus berlangsung. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga menyampaikan pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan dari kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo pemirsa. Di lain pihak, Roy Suryo CS juga terus mengumpulkan bukti-bukti baru dan juga dari pihak-pihak yang tentunya kompeten. Bagaimana kemudian perjalanan dari polemik kasus ijazah Joko Widodo ini? Kapan polemik ini akan berakhir dan adakah fakta-fakta baru dari hasil penyelidikan forensik di Polda Metro Jaya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Petrus Heristianus, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Petrus, kembali lagi bergabung. Terima kasih. Sehat ya Bang? Sehat. Sehat, dan juga bergabung bersama kita dari kuasa hukum Joko Widodo ada Mas Firmanto Laksana. Selamat malam Mas Firmanto, apa kabar? Sehat? Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita pakar hukum pidana ada Prof. Suparji. Selamat malam Prof. Malam Mbak. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Baik, Mas Firmanto mungkin merespon apa yang sudah disampaikan, perhatiannya sampai Pak Kapolri nampaknya, sampai menyampaikan kalau sekarang penyelidikannya masih terus berlangsung di Polda Metro Jaya. Ya, jadi terima kasih atas waktunya nih pemirsa semua. Jadi memang pasca dihentikannya pengaduan yang dilakukan oleh dari Pak Egy Sujana CS melalui TPUA itu kan sudah dihentikan. Kemudian sekarang kita berlanjut kepada pengaduan dari Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya dan tentu semua ini diatensi oleh pihak Polri. Dan hari ini karena memang sudah tidak terbukti adanya pemalsuan yang disampaikan seperti pengaduan di Bareskrim, maka hari ini karena itu sudah dihentikan, maka masuklah sekarang ke babak pengaduan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan sampai dengan saat ini udah sekitar kurang lebih 48-49 saksi yang dimintai keterangan. Kemudian juga tentu pihak Polda Metro Jaya saat ini sangat berhati-hati karena ini menyita perhatian publik. Dan saya berterima kasih karena semua masyarakat mencermati dengan baik sehingga nanti membiarkan pihak Polri bekerja secara profesional, akuntabel, dan juga nanti tentunya akan menyampaikan hasilnya pada waktu yang nanti apakah ini bisa naik ke tahap penyidikan ataukah seperti apa. Namun kami confidence karena kami sudah melihat seluruh rangkaian, kemudian kami juga mencermati apa yang terjadi, termasuk juga penghentian
pengaduan pemalsuan yang terjadi, tentu ya. berarti apa yang dinarasikan yang ada di beberapa media dan sebagainya seperti yang diadukan itu ya kita melihat ada rangkaian yang memang ke arah pencemaran atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang baik Mas tersebut. Firmanto, sampai di situ dulu. Ya. Nah Bang Petrus, ini kalau dari pihak Pak Jokowi yakin kok terbukti bahwa itu asli bukan palsu, tapi kalau Roy Suryo CS nampaknya masih terus ingin mencari bukti baru yang membuktikan bahwa ini bukan yang asli, karena kata Barreskrim Polri identik, kata waktu itu juga dipermasalahkan mengenai diksi ini. Gimana Bang Petrus? Ya, tentu dari posisi Mas Roy dan kawan-kawan, mereka kan sangat berkepentingan untuk menunjukkan kepada publik sesuai dengan apa yang mereka sudah temukan, sesuai dengan kesimpulan mereka. Nah, seiring dengan itu muncul penyelidikan berdasarkan pengaduan dari Pak Jokowi, sehingga ini lebih memacu semangat mereka untuk nanti pada waktunya saling adu bukti. Apalagi sekarang mereka kan masih posisinya sebagai saksi. Nah, sebagai saksi tentu mereka juga akan lebih banyak menyumbangkan informasi yang mereka miliki supaya penyelidikan kasus ini betul-betul transparan dan mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Nanti ujungnya seperti apa, kita lihat dari hasil proses ke depan nanti. Baik Bang Petrus. Prof Suparji, siap semua dengan nanti waktunya adu bukti. Ini yang akan kita saksikan nanti ketika kasus ini naik ke persidangan, Prof? Iya, saya kira persidangan masih cukup lama. Tetapi ini kan akan saling berimplikasi. Misalnya, dalam konteks laporan di Barreskrim kan, ketika kemudian pada akhirnya kesimpulannya adalah menyatakan tidak ada peristiwa pidana, berarti kan ijazahnya Pak Jokowi asli kan gitu. Dengan demikian, laporan yang di Polda Metro Jaya menyebabkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan dianggap sebagai suatu fitnah, dianggap sebagai suatu penghasutan, pencemaran nama baik, karena mengatakan sesuatu yang sebetulnya asli dikatakan palsu. Maka dengan demikian berusaha sekuat mungkin bagaimana Pak Roy membuktikan tentang dugaan palsu tadi itu. Di pada sisi yang lain juga bagaimana Pak Jokowi dan timnya membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang asli. Jadi kan saling berimplikasi. Bagaimana kemudian prosesnya sekarang masih penyelidikan. Di Barreskrim apakah akan dibuka lagi? Ini adalah yang menarik. Karena dianggap sebagai sesuatu yang prematur pada waktu itu. Buru-buru diputuskan tidak ada peristiwa pidana. Sehingga menuntut adanya gelar perkara khusus. Dan kemudian di Polda juga sekarang lambat, hati-hati, cermat supaya dianggap tidak prematur. Karena polisi saya kira juga dilema. Menurut saya yang terpenting adalah mungkin saja tiap hari polisi perlu memberikan konferensi pers penjelasan perkembangannya apa. Nah, itu yang kita perlukan sebetulnya ya, Prof, ya. Sehingga kita tidak terus-menerus bertanya ke Bang Petrus dan juga Mas Firmanto, memang apa kemudian bukti yang kemudian didapatkan lagi, perkembangan yang baru. Tapi karena dari pihak polisi belum menyampaikan itu, mungkin nanti kita juga perlu cari tahu dari masing-masing pihak ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, kasus ijazah Jokowi jalan di tempat. Betulkah demikian pemirsa? Karena kemudian Kapolri pun sudah sampai juga memberi perhatian atas bergulirnya kasus ini. Kalau tadi Prof Suparji memberikan suggestion lah ya Prof. Seharusnya polisi dibuka saja lah setiap hari update-nya seperti apa supaya kita tahu. Tapi karena polisi nampaknya belum membuka ini, kita harus cari tahu ke sumbernya langsung. Nah, Bang Petrus, ini ada bukti barukah yang dimiliki Roy Suryo CS mengenai untuk membuktikan tetap pada kepercayaannya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini bukan asli ataupun identik seperti yang dimaksud oleh Barreskrim Polri? Ya, jadi Pak Roy dan kawan-kawan ini bukti-bukti utama yang nantinya akan diperjelas dalam proses penyelidikan ini mereka masih simpan, mereka belum buka ke publik. Yang mereka buka ke publik itu bukti-bukti yang ya kalau istilah kasarnya KW2 lah begitu. Kartu AC belum? Belum. Mereka sudah pegang. Itu nanti akan dibuka ketika? Akan dibuka pada saat misalnya penyidik memerlukan keterangan mereka, nah disitulah mereka akan berikan. Tapi sejauh ini dengan apa yang sudah berlangsung di Polda Metro Jaya, Bang Petrus, polisi ini kan juga melakukan undangan klarifikasi. Itu juga sudah diterima atau juga dipenuhi oleh Roy Suryo CS? Ada yang sudah terima dan kalau saya tidak salah jadwalnya itu tanggal 2. Tapi masih klarifikasi, undangan klarifikasi. Dan poin-poinnya? Dan karena laporan ini banyak dan semua dipusatkan di Polda, sehingga klarifikasi besok nanti itu bukan pengaduan Jokowi, tetapi
laporan dari kelompok masyarakat lainnya seperti dari Peradi Bersatu dan Dari lain-lain. relawan begitu ya, itu yang kemudian juga dipenuhi oleh pihak Roy Suryo dan juga Oh teman-teman. iya, karena namanya diminta oleh aparat penegak hukum, pasti dipenuhi. Atau kalau misalnya ada halangan ya kita minta dijadwal kembali. Oke, dan yang diharapkan juga sama seperti Prof. Suparji, ini dibuka saja lah, polisi juga harusnya update Ya setiap hari harusnya seperti polisi apa. mengupdate seperti halnya kasus-kasus yang lain. Nah yang jadi tanda tanya besar publik itu kenapa kasus pengaduan Jokowi dan pihak-pihak yang lain ini tidak pernah diupdate ke publik. Oke. Malah yang mengupdate justru TV One dan kawan-kawan. Ini kita sebagai media yang kemudian perlu untuk meneruskan kepada publik supaya informasinya jadi jelas. Prof, kalau kemudian polisi sebaiknya membuka lah ya, diupdate setiap hari perkembangannya seperti apa. Nah, kira-kira episode selanjutnya atau terdekat yang akan kita lihat, Prof, apakah polisi juga akan segera menaikkan ke tingkat penyidikan? Saya kira belum, karena masih prosesnya penyelidikan kan, masih klarifikasi untuk kemudian menentukan ada peristiwa pidana atau tidak kan gitu. Nah itu kan tidak mudah proses itu. Akan ada pengumpulan alat bukti saksi, apakah kemudian surat, apakah petunjuk, apakah perlu keterangan ahli kan itu. Itu nanti baru akan disimpulkan ada peristiwa pidananya. Sehingga kemudian dinaikkan pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan nanti itulah kemudian bagaimana menemukan alat bukti, membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Tetapi ini masih tahapan penyelidikan, tahap proses untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau tanggal 2 Juli nanti dipanggil Mas Roy, saya kira satu momentum yang sangat baik untuk mendapatkan klarifikasi tentang alat buktinya itu yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo. Karena ini yang bersangkutan, Mas Roy kan sebagai pihak yang dilaporkan kan yang nanti akan berpotensi seandainya ada peristiwa pidana, jadi naik penyidikan menjadi tersangka, maka tentunya akan melakukan proses pembelaan bahwa yang sebetulnya tidak dalam rangka menghasut, tidak dalam rangka memfitnah, kemudian mencemarkan nama baiknya kan itu. Oke. Termasuk juga tadi sekaligus karena ini sudah nyambung gitu ya Prof, sekaligus juga menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli begitu kalau kemudian bisa membuktikan Roy Suryo CS gitu Prof? Itu secara tidak langsung begitu, kalau ini ijazahnya tidak asli, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Roy adalah benar. Dengan demikian tidak menghasut, dengan demikian tidak mencemarkan nama baik, karena apa yang dikatakan adalah bagian dari membela diri, membela untuk kepentingan umum, membela sebuah kebenaran. Mungkin konstruksinya begitu. Oke, Prof. Mas Firmanto, ini kan kalau dari sebelumnya Mas Rifai juga sempat hadir di sini menyampaikan segera menuntaskan sajalah apa yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Ini maksudnya agar segera ada tersangkanya atau seperti apa Mas Firmanto? Karena pihak Bang Roy Suryo dan teman-teman tetap percaya diri untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Iya, jadi kan tidak bisa kita bantah ya bahwa pihak Bareskrim Polri sudah memberikan keterangannya terhadap pengaduan pemalsuan yang terjadi. Jadi itu sudah kita mencermati, menghargai, dan memang sudah secara terbuka, transparan disampaikan. Dan juga melibatkan pengawas dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Dirkrimum Bareskrim Polri. Dan oleh karena itu sebenarnya adalah hal ini tidak sulit lagi, di mana UGM pun sudah melakukan klarifikasi, memverifikasi. Malah kalau kita membuka laman UGM sudah ada di situ disampaikan bahwa Bapak adalah seorang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan sejarah dan sebagainya ada di situ. Artinya sebenarnya kami dari tim hukum optimis. Kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tentu adalah suatu upaya pencemaran nama baik. Fitnah yang disampaikan mereka yang tidak berdasar, karena sudah bisa kita lihat sebelum mereka mendapatkan keterangan pun ini sudah 2 tahun ya bergulir. Jadi sudah ada beberapa kali ujian yang disampaikan, perdata dan sebagainya. Makanya selalu disampaikan kalau perdata dulu dong baru pindah segala macam. Kalau kita konsisten udah selesai sebenarnya. Perdata sudah selesai, tidak bisa dibuktikan, atau lebih mudah kita mengatakan udah tidak bisa dibuktikan atau kalah. Pembuktian mereka tidak bisa dibuktikan. Sehingga adalah ya sekarang tahapnya adalah kita harus menghormati proses, kita harus mencermati, sehingga apa? Kita mendukung Polri untuk menuntaskan ini. Dan oleh karena itu apa yang disajikan kita lihat belakangan ini, kami walaupun tadi Bang Petrus bilang itu baru sedikit lah ya, KW-KW 2, tapi kita melihat adalah bahwa agak unik. Menuding ijazah palsu tetapi tidak bisa membuktikan mana yang aslinya. Kan gitu ya. Kemudian sudah diverifikasi oleh UGM bahwa memang Pak Jokowi adalah sah sebagai alumni ya kan, dan memiliki ijazah yang asli seperti itu. Saya rasa itu sementara. Nah tapi Mas Firmanto seperti yang tadi kita sempat obrolin lah ya di sini.
Kita ingin tahu juga suasana kebatinan Pak Jokowi sekarang seperti apa sih melihat bagaimana kemudian kasus ini nampaknya menjadi perhatian publik, jadi trending topik nih Mas Firmanto. Jadi Bapak sebenarnya sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan. Beliau juga terpaksa sebenarnya melakukan ini. Sampai disampaikan kalau memang ini terus bergulir, saya menyayangkan beliau sampaikan beberapa saat lalu kan. Sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Tetapi beliau harus menjaga integritas sebagai warga negara, sebagai pribadi yang saat ini sudah menjadi warga negara, tentu harus menjelaskan ini dong. Karena kalau tidak, sampai kapan? Ini sudah berlanjut dari 2023 yang kami tangani ya, sampai sekarang udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun setengah mungkin, kurang lebih gitulah ya. Maka perlu ada penyelesaian yang baik dan ditempuhlah, dan itu permintaan mereka juga. Dalam beberapa saat lalu malah sempat akhirnya dilaporkan. Kami berterima kasih. Karena pertemuan juga sebetulnya sempat berlangsung kan antara dua belah pihak gitu ya. Jadi kalau udah disampaikan itu dan akhirnya kan ada pilihan. Harus gimana nih? Maka Pak Jokowi menyampaikan dengan sangat terpaksa saya harus melakukan pengaduan sebagai warga negara, kami memiliki hak hukum, kita proses supaya ini dapat selesai. Kalau dia nanti memang terbukti melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik, ya biar masyarakat juga lihat. Bukan saya yang mau loh, bukan saya yang menghukum mereka, tetapi hukum itu sendiri akan menghukum mereka akibat ulah mereka sendiri. Baik Mas Kira-kira Firmanto. gitu ya. Bang Petrus, sebenarnya Pak Jokowi nggak mau lah ribut-ribut seperti ini, menyayangkan ini semua terjadi gitu kan. Tapi kita yang juga penasaran, sekarang komunikasi antara Roy Suryo dan juga teman-teman yang masih berupaya untuk membuktikan itu seperti apa sih? Membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Memang apa sih Mas yang membuat Roy Suryo dan teman-teman ini tetap terus maju? Walaupun kan sebelumnya pernah bertemu juga. Sudahlah ini selesai saja begitu. Ya mereka kan berdasarkan keahlian yang mereka miliki, temuan mereka itu pada kesimpulan bahwa ijazah ini palsu. Itu temuan mereka. Karena itu ketika memasuki proses hukum seperti yang dilaporkan di Bareskrim atau sekarang di Polda, tentu tahap selanjutnya bukti yang mereka miliki atau keahlian yang mereka miliki itu akan diadu. Sepanjang mereka masih saksi, mereka sifatnya membantu penyidik. Tapi seandainya status ini naik ke penyelidikan dan tersangka, disitulah forum adu bukti. Karena bagi yang tersangka dia harus dengan keyakinan penuh bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan tindak pidana. Begini Bang Petrus, kenapa sih kemudian bukti-bukti baru ini kan selalu muncul ya dari Roy Suryo dan juga teman-teman. Sepertinya kok ingin terus menghadirkan bukti-bukti baru. Apa kemudian yang dicari? Apa yang kemudian kondisi batin dari Roy Suryo dan teman-teman ini seperti apa? Begitu Jadi kita ingin kondisi tahu. batin dan semangat Roy Suryo dan kawan-kawan ini kesana kemari mengumpulkan informasi karena ketidakpuasan terhadap sikap Bareskrim yang sangat prematur menghentikan penyelidikan itu. Yang namanya penyelidikan kasus sebesar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini kan kasus besar. Kasus yang menyangkut kepentingan negara. Ya, seorang presiden 10 tahun menjabat, kemudian ijazahnya disebut-sebut palsu. Jangan lihat Jokowi pribadi, tetapi di belakangnya ada lembaga kepresidenan, ada lembaga pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Ini yang dikejar oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Karena jadi itu tujuan para peneliti ya, Bang jadi Petrus tidak ada kepentingan pribadi dari kelompok Roy dan kawan-kawan. Ini semata-mata kepentingan umum. Untuk kepentingan umum itu ternyata yang kemudian membuat Roy Suryo dan teman-teman terus melaju, Mas Firmanto. Prof Suparji, ketika ini sudah diproses penyelidikan, mungkin bisa naik ke tahap penyidikan begitu. Tapi apakah masih ada juga kemungkinan, misalnya karena Pak Jokowi bilang sebenarnya tidak mau menyayangkan hal ini terjadi. Bisa sajakah Prof masih ada prosedur untuk mencabut laporan untuk pendidikan hukum juga bagi pemirsa tentunya? Ya, ada 2 jenis yang diadukan, ya, artinya yang dilaporkan. Satu sisi adalah delik umum dan satu sisi yang lain adalah delik aduan. Dalam konstruksi delik aduan, ketika pengadunya mencabut, saya kira bisa clear, selesai. Tapi ketika kemudian di kategorinya sebagai sebuah laporan umum, maka ketika seandainya mencabut, maka tidak otomatis juga berhenti gitu ya. Tadi ini akan sangat tergantung dari bagaimana penyelidik menyikapi. Tapi harapannya mengingat bahwa sebetulnya ini sudah terjadi perdamaian ya,
boleh terjadi misalnya titik temu gitu ya, maka kemudian akan lebih baik misalnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam tanda petik ya. Tetapi nampak-nampaknya ini kan sama-sama berhadapan sangat keras kan gitu. Saya kira harapan itu sangat tipis meskipun mungkin ada saja gitu. Jadi betul ini akan akhirnya selesai di pengadilan, Prof. Kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu kalau ada unsur peristiwa pidananya, kemudian ditemukan tersangkanya, maka dalam konteks Polda Metro Jaya bisa naik pada tahap persidangan nanti itu ya. Tetapi bagaimana persoalan yang di Barreskrim, apakah ada tekanan juga untuk kembali gelar perkara lagi untuk mengungkap kembali yang dianggap tadi kesimpulannya prematur yang kemudian pada waktu itu menimbulkan ketidakpuasan. Maka lebih baik, ini kan soal kepercayaan pada institusi yang masih diragukan, maka dibangunlah kepercayaan. Seandainya pada waktu itu gelar perkaranya belum ada atau dianggap prematur, diulangi saya kira juga tidak ada masalah. Karena semuanya ada dalam rangka mengungkap sebuah kebenaran tadi itu. Oke, baik. Kita juga masih ingin tahu tentunya ke depan bagaimana kira-kira sikap dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melihat perkembangan kasus yang terus bergulir dan juga bagaimana perjalanan hukum atau proses hukum yang akan dihadapi ke depan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini masih seputar polemik dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Petrus, kalau Roy Suryo dan juga teman-teman terus saja mencari bukti baru untuk kemudian membuktikan keyakinan atas ijazah Pak Jokowi yang tidak asli, artinya siap juga dengan menghadapi konsekuensi hukum yang akan berlangsung di depan? Oh tentu, semua sudah dipertimbangkan secara matang. Jadi siap untuk semua konsekuensi, termasuk nanti ketika di penyelidikan naik ke penyidikan atau mungkin kemudian ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas hal ini. Dari sisi Mas Roy dan kawan-kawan, karena prinsip dasarnya adalah memperjuangkan kepentingan umum, maka kita dalam posisi pada saatnya nanti akan minta supaya penyelidikan dihentikan. Akan meminta penyelidikan karena dihentikan. Seperti yang berlangsung di Barreskrim berarti? Tidak, ini beda. Kalau dalam kaitan dengan kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, itu kan ada ayat yang meniadakan penuntutan, karena yang diperjuangkan itu adalah kepentingan umum. Sehingga biarlah proses penyelidikan ini jalan, ya nanti pada saat menurut pertimbangan kami dan Mas Roy dan kawan-kawan ketika itu matang, kita akan minta supaya penyelidikan dihentikan. Apa pertimbangan yang matang itu yang membuat nanti pada suatu titik ikut atau kemudian meminta penyelidikan itu dihentikan, Bang Petrus? Ya, karena kan masih banyak pihak yang harus didengar, toh. Ya, seperti sekarang kan informasinya sudah banyak sekali yang dipanggil, walaupun kita belum memperoleh secara resmi. Tapi informasi dari beberapa sumber sudah banyak saksi. Ya, sudah banyak narasumber yang diundang oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk didengar keterangannya, terutama pihak UGM, ya, mungkin pihak percetakan, ya, mungkin juga dulu orang-orang seperti dosen-dosennya, mungkin juga Kasmujo juga akan dipanggil, belum lagi sejumlah nama yang juga akan diajukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan supaya pihak-pihak ini juga didengar yang selama ini belum disentuh oleh Polri. Karena kemudian tapi pertanyaan terbesar ya mungkin Bang Petrus, kalau tadi Mas Firmanto bilang kalau menuduh ini ijazahnya palsu, memang punya ijazah aslinya. Ini gimana Bang Petrus? Kenapa? Kalau tadi kan Mas Firmanto bilang kalau menuduh ini ijazahnya palsu, memang punya ijazah aslinya begitu Bang Roy Suryo dan juga itu yang nanti sekarang kan pembuktiannya ada di tangan pihak kepolisian dan kejaksaan nanti. Di tangan mereka lah semua itu membuat menjadi jelas. Tidak di tangan pihak Mas Roy dan kawan-kawan. Baik. Prof, ini semua di tangan pihak atau di pihak kepolisian kuncinya untuk menimbang mana alat-alat bukti yang kemudian justru bisa membenarkan apa laporan dari Pak Jokowi atau justru membuktikan ijazah Pak Jokowi ini tidak asli begitu, Prof? Ya, memang secara teori bahwa yang melakukan pembuktian itu adalah aparat penegak hukum ya, termasuk ketika di dalam persidangan yang memiliki beban pembuktian adalah kejaksaan, kan itu. Cuman para pihak kan tentunya memiliki kepentingan untuk kemudian membela diri atau kemudian membenarkan apa yang dilaporkan, yang kemudian membantu untuk menghadirkan alat bukti. Jadi itu kepentingan masing-masing pihak tentunya bagaimana bahwa ketika didakwa dibuktikan oleh jaksa, dia akan membela bahwa kemudian dia tidak benar dakwaan tadi itu. Dan betul tadi yang dikatakan Pak Petrus, dalam konstruksi menyampaikan sesuatu yang tidak baik, ketika memang dalam rangka
untuk membela diri, membela kepentingan umum, itu dianggap bukan sebagai pencemaran nama baik. Tetapi persoalannya yang ada dalam laporan Pak Jokowi tadi itu tidak sekedar pencemaran nama baik. Ada penggunaan tentang hasutan, penggunaan tentang informasi elektronik, undang-undang ITE gitu. Ini yang saya katakan di awal tadi itu ada dua, satu sisi aduan, satu sisi adalah laporan. Ketika aduan tadi itu maka berhenti ketika dicabut aduannya. Tetapi ketika laporan meskipun dicabut, ketika polisi menemukan ada peristiwa pidananya, maka kemudian tetap dilanjutkan proses penyelidikan naik pada penyidikan tadi itu. Memang bagaimana sekarang membatasi apakah yang disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan itu dalam rangka membela kepentingan umum, dalam rangka kemudian membela kepentingan kebenaran untuk kemudian memperbaiki bangsa dan negara ini. Ini menarik yang kemudian dibuktikan nanti kan. Baik. Nah, Mas Firmanto ini seperti apa nih? Ini tidak akan mundur nampaknya, justru nanti bisa saja meminta polisi untuk menghentikan penyelidikan yang berlangsung. Iya. Jadi kan kita juga tidak boleh dengan mendalilkan bahwa kita sedang melakukan penelitian, kemudian riset dan sebagainya. Di mana kita nggak punya dasar. Kenapa saya bilang kita nggak punya dasar? Lawang sudah dihentikan pengaduan pemalsuannya, kan itu nih. Kemudian dengan dalil itu mengatakan untuk kepentingan masyarakat, yang mana? Karena saya nggak yakin masyarakat juga mau menuding-nuding, memfitnah-fitnah, mencemarkan nama baik. Malah hari ini sudah kelihatan nih belangnya nih, sudah kelihatan nih. Kalau kita lihat bergerak dari 2 tahun lalu bicara masalah ijazah palsu, sekarang bergerak masuk ke skripsi, masuk ke ucapan terima kasih, kemudian sebagainya. Itu hal-hal yang silakan saja dipersoalkan kepada pihak-pihak masing-masing, termasuk Pak Kasmujo misalnya. Kalau ada suatu hal yang mengenai Pak Kasmujo, silakan saja. Apakah slip tang Pak Jokowi mengatakan dia pembimbing? Apakah pembimbing itu adalah secara akademis itu adalah seluruh kegiatan itu adalah kegiatan akademis, kan itu kan silakan saja. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa tolong dihentikan ini. Jangan sampai ada orang-orang lain dengan dalil apapun, termasuk penelitian, termasuk bicara masalah pooling dan sebagainya, yang akhirnya memframing, yang akhirnya masuk ke dalam suatu kelompok memfitnah, mencemarkan nama baik. Gitu. Baik. Sehingga kita minta ini dihentikan dan kita minta dihormati proses di Polda Metro Jaya. Kita lihat nanti seperti apa episodenya. Yang pasti kita percaya polisi secara profesional dan akuntabel akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Baik. Masing-masing pihak punya permintaan sendiri-sendiri ya, Prof ya. Tapi Bang Petrus ini katanya tadi tidak berdasar. Ini mewakili kelompok masyarakat yang mana kemudian yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan juga teman-teman, Bang Petrus? Bukan soal mewakili masyarakat, tapi kepentingan lembaga kepresidenan itu kan kepada lembaga yang harus dijaga kewibawaannya, marwahnya. Karena bagaimana kalau misalnya lembaga kepresidenan itu katakanlah selama 10 tahun Jokowi menjadi presiden, kemudian ternyata ijazahnya itu palsu. Ini kan jadi soal. Itulah yang mendorong Roy Suryo dan kawan-kawan harus menjawab teka-teki publik. Masyarakat ini kan terbelah. Ada yang menyatakan palsu, ada yang menyatakan asli. Bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Sehingga saya salahkan Polri. Kenapa dari sejak awal ketika pro dan kontra tentang ijazah palsu ini muncul, Polri tidak cepat ambil tindakan, tapi membiarkan bertahun-tahun, sehingga ya mereka kena keahliannya itu mereka mencoba dan jawaban mereka hasil kesimpulannya ya itu tadi palsu. Kalau Bang Petrus bilang ini salahnya Polri, maka Polri juga yang harus membuktikan dan bertanggung jawab, Prof. Seperti itu kah atau akan proses hukum seperti apa yang akan kita lihat ke depan, Prof? Ya ini kan pertama kan soal kepercayaan terhadap institusi yang harus kita bangun kan gitu. Tapi pada sisi yang lain dan bagaimana juga menunjukkan bisa dipercaya kan itu yang menjadi persoalan utamanya kan. Apapun hasilnya kadang-kadang tidak dipercaya. Maka bagaimana bekerja yang bisa dipercaya. Nah ketika kita kemudian bebankan pada Polri memang sebagai alat negara untuk hadir untuk menyelesaikan persoalan yang mengganggu misalnya kepentingan umum. Maka dalam hal ini kita harapkan betul Polri bekerja secara efektif, efisien, produktif, presisinya lah diimplementasikan secara otentik
Sehingga kemudian ketika kasus ini ditunggu masyarakat bekerja secara progresif sehingga tidak ada kalimat bekerja di tempat perkara ini. Maka tetap ada kemajuan secara simultan, diungkap secara terbuka kepada masyarakat sehingga tahu perkembangannya. Itu yang kita harapkan, supaya tidak jalan di tempat, ada perkembangan, diungkap secara simultan dan juga transparan kepada publik. Iya. Kita tunggu nanti bagaimana kinerja Polri untuk mengungkap kasus ini. Saya tutup sedikit. Sangat singkat saja Mas Firmanto. Jadi ya yang ingin saya luruskan adalah bahwa kan ada sekelompok Roy CS nih yang menuding. Jadi bukan tugas Polri yang membuktikan. Oke, baik. Itu harus dia yang membuktikan. Oke, Which baik. is sebenarnya di Barreskrim sudah dihentikan. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah tidak sulit lagi nih. Dan saya minta juga supaya jangan terlalu banyak juga narasi-narasi negatif lainnya. Baik, baik, Seperti baik. itu. Jadi tinggal kita tunggu dan kita minta Polri untuk meneliti ini dengan sebaik-baiknya dan terbuka kepada masyarakat. Saya Baik, kita tunggu bagaimana kinerja Polri untuk meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Terima kasih Bang Petrus, Mas Firmanto dan juga Prof Suparji malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai